tank cruiser Mk6 atau yang memiliki nama resmi sebagai A-15 Crusader merupakan salah satu tank tipe penjelajah yang dimiliki kerajaan Inggris pada masa awal pecahnya Perang Dunia Kedua. Tank senior yang memiliki kontribusi besar bagi kemenangan Inggris ini memiliki andil besar selama kampanye sekutu di Afrika Utara. Bahkan, ia sengaja diterjunkan di berbagai medan yang sangat ekstrim dan cenderung sulit untuk dijangkau oleh kendaraan berat lain, karena memang tank ini dikenal dengan mobilitasnya yang sangat tinggi. Meskipun ia hanya ditugaskan di front wilayah Afrika saja, tetapi ia sukses menjadi salah satu kunci keberhasilan setiap misi Angkatan Darat Blok Sekutu dalam melawan kekuatan tempur blok poros di wilayah tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Simak terus video ini hingga akhir, agar menambah wawasan kita mengenai sejarah A-15 Crusader. Sejarah awal pengembangan tank A-15 Crusader dimulai sebelum meletusnya era Perang Dunia Kedua, yakni tepatnya pada akhir tahun 1938. Dasar pengembangannya sendiri digagas oleh Staf Umum Artileri Darat Kerajaan Inggris yang secara terbuka menginginkan pembangunan sebuah tank kelas penjelajah ringan dan tentunya dengan harga produksi yang lebih murah untuk bisa menghemat anggaran. Permintaan tersebut segera ditanggapi oleh perusahaan kendaraan dan alat berat Naval Mechanization Aero Limited. Mereka mulai memperkenalkan rancangan desain tank yang dibuatnya berdasarkan pengembangan dari tank A-13 Mk3 atau seri Covenanter terdahulu. Dengan menggunakan sasis tank tersebut, mereka berhasil merancang sebuah tank baru dengan spesifikasi yang semakin mendekati keinginan dari staf umum kerajaan Inggris. Desain dari tank Crusader dibangun secara paralel berdasarkan tank pendahulunya tanpa membangun sebuah prototipe sama sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa ia merupakan versi perbaikan dari tank Covenanter yang diatur sedemikian rupa agar dapat menyesuaikan kebutuhan yang ada. Salah satu perubahan mencolok yang dapat dilihat yaitu ada pada bagian turret utama yang sangat mirip atau bahkan bisa dibilang sama persis dengan desain berbentuk poligonal pada bagian sisi miringnya. Pemilihan desain tersebut bertujuan untuk memberikan ruang semaksimal mungkin pada turretnya yang terbatas dengan dimensi yang cukup sempit. Kemudian jika dilihat dari performa yang diperoleh, ternyata Crusader jauh lebih baik daripada tank kelas ringan Stuart yang secara data sebanding dengannya. Sehingga pada penugasannya di lapangan, ia lebih dikhususkan untuk menjalankan tugas tersendiri sebagai salah satu unit utama resimen tank penjelajah Inggris. Sedangkan tank Stuart lebih mendalami ke peran pengintaian saja. Meskipun terkenal dengan tingkat efisiensinya yang tinggi dalam pertempuran di wilayah Afrika Utara, tank ini juga tetap memiliki beberapa kekurangan. Ia mengalami banyak kerusakan pada masa awal penugasannya, yakni saat terjadi masalah kronis pada komponen penggeraknya akibat dari medan gurun berpasir yang panas dan susah untuk dilalui. Hal tersebut semakin diperparah dengan kurangnya dukungan suku cadang yang memadai akibat keterlambatan pengiriman yang terus berlanjut, sehingga dalam kasus yang ada di lapangan, banyak perbaikan yang menggunakan suku cadang hasil kanibal dari tank lain yang tidak bisa diperbaiki. Opsi tersebut dilakukan demi mempertahankan kinerja tank yang masih mampu untuk diselamatkan. Di sisi lain, peningkatan yang sangat pesat dalam bidang manufaktur di Inggris juga menyebabkan masalah baru pada kualitas unit tank hasil produksi selanjutnya. Ini dibuktikan saat proses pembangunannya banyak mempekerjakan para pekerja amatir yang memang belum berpengalaman dalam bidang perakitan tank. Hal ini semakin memperparah keadaan dengan memberikan tekanan yang besar pada perusahaan yang harus melakukan pekerjaan ulang demi memperbaikinya. Tetapi masalah tersebut tidak berlangsung lama, karena bukan sekutu namanya jika tidak mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Dengan bantuan suku cadang dan teknisi dari Amerika Serikat, tank Crusader dipersenjatai ulang dan mengalami banyak peningkatan, terutama perubahan pada armornya yang lebih ringan dan kuat sesuai dengan peruntukannya di awal, yaitu sebagai tank penjelajah yang sangat mobile. Berkat kerjasama yang baik dari anggota sekutu yang lain, memberikan dampak yang sangat signifikan dalam berjalannya pertempuran di wilayah Afrika Utara. Terbukti, Blok ASIS semakin tertekan dengan manuver-manuver serangan darat yang dijalankan oleh sekutu. Bahkan tanpa amunisi berdaya ledak tinggi pun, Crusader mampu menahan pergerakan armada darat Blok ASIS
dan menjadi tank sekutu yang paling gesit karena mampu bertahan cukup lama melawan gempuran tank Tiger Jerman. Situasi tersebut berlangsung cukup lama demi mengulur waktu untuk menunggu dukungan artileri darat dari Amerika dengan mendatangkan tank-tank andalannya seperti Grant dan Sherman yang sudah menggunakan amunisi kaliber 75 mm berdaya ledak tinggi untuk mampu menyaingi tank-tank blok Axis. Jika dilihat secara detail dari spesifikasinya sebagai tank penjelajah kelas ringan, Crusader secara umum memiliki bobot yang memang sangat ringan jika dibandingkan dengan beberapa tank sejenis di masanya. Dengan bobot hanya 19 ton, panjang 5,9 meter, lebar 2,77 meter, dan tinggi 2,24 meter, membuatnya sangat gesit dan fleksibel saat dioperasikan di wilayah gurun berpasir. Karena ia juga memiliki ground clearance yang terbilang cukup tinggi untuk seukuran tank kelas ringan, dengan jarak antara sasis dan tanah setinggi 41 mm. Ditambah dengan penggunaan suspensi bekas Helix Christie yang dirancang secara khusus oleh engineer J. Walter Christie dari Amerika, membuat pergerakannya sangat stabil di medan off-road. Sedangkan untuk pengoperasiannya sendiri, tank ini membutuhkan 3 orang kru untuk menjalankan tugasnya, yaitu 1 orang sebagai komandan, 1 orang sebagai pengemudi, dan 1 orang lagi sebagai operator persenjataan. Kemudian lanjut pada bagian dapur pacu. Ia menggunakan mesin Naval Liberty V12 petrol engine berpendingin radiator yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 340 horsepower di putaran 1500 rpm. Mesin tersebut terkenal handal saat digunakan di medan yang panas seperti gurun Afrika. Tenaga mesin itu lalu dialirkan melalui transmisi Naval Constant Mesh yang memiliki 4 percepatan transmisi maju dan 4 mundur. Konfigurasi tersebut mampu membuat tank ini digeber dengan kecepatan maksimum 42 km per jam di jalanan datar dan 24 km per jam di medan off-road berpasir. Kemampuan tersebut juga didukung dengan kapasitas bahan bakar yang mampu menampung sebanyak 437 liter bensin. Maka tak heran jika ia memiliki jangkauan operasional yang sangat jauh, yaitu di jarak 235 km. Kemudian untuk sistem pertahanan, untuk sekelas tank ringan, ia dibekali dengan armor yang lumayan tebal di seluruh bagian bodinya. Secara menyeluruh, ia memiliki ketebalan pelindung 51 mm. Sedangkan untuk sistem persenjataan, ia menggunakan meriam Ordnance Quick Firing kaliber 57 mm yang sudah menggunakan sistem hydropneumatic recoil. Senjata utama ini mampu menembakkan sebanyak 15 butir peluru per menitnya dengan kecepatan proyektil yang mampu dilesatkan mencapai angka 892 meter per detik dan jarak maksimum yang mampu dicapai sejauh kurang lebih 5.000 meter. Ditambah, ia juga dibekali dengan 2 pucuk senjata sekunder berupa Besa Machine Gun kaliber 7,9 mm yang berperan sebagai senjata anti pesawat. Meskipun A-15 Crusader tidak begitu diunggulkan dalam kancah Perang Dunia Kedua, tetapi berkat kerjasama dan strategi apik yang dijalankan pihak sekutu, mampu membuat tank ini menjadi salah satu kunci keberhasilan operasi blok sekutu di wilayah Afrika Utara, dengan memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya dalam menahan kekuatan poros di wilayah tersebut. Nah, itulah tadi sedikit ulasan sejarah mengenai tank kerajaan Inggris A-15 Crusader. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam M2 Rifle.